Beberapa tahun belakangan ini sebenarnya kita ngelihat ada satu fenomena yang disebut de-branding, DE branding gitu ya. De-branding ini adalah fenomena di mana banyak perusahaan yang gede-gede sekalipun ya, itu merubah logonya yang tadinya apa ya, punya rasa gitu ya. Kenapa saya bilang punya rasa? Karena banyak detailnya terus tiba-tiba berubah menjadi super simple. Dan ini bukan cuma satu dua perusahaan tapi rame-rame gitu banyak, dan ini banyak dibahas di mana-mana. Halo, selamat datang di Marketing. Saya Ignatius Untung. Jadi ngomongin soal di-branding, soal merubah logo dari dari sesuatu yang sebegitu kompleks, warnanya banyak, detailnya banyak, terus jadi simple, itu sekarang mulai banyak lagi ya. Jadi kalau kita lihat zaman dulu, ya zaman dulu tuh sebenarnya nggak dulu-dulu banget ya. Kayak kita ngomong nggak tahu ya, mungkin 5 tahun yang lalu gitu kan, atau 10 tahun yang lalu gitu ya, banyak perusahaan-perusahaan logo ini kan penting ya, karena logo juga suka nggak suka jadi salah satu tanda pengenal. Itu macam-macam, ada dikasih efek 3D lah, colorful lah, graphic style-nya macam-macam, terus tipe fontnya, typeface-nya juga spesifik ya, ada yang kayak gambar tangan, ada yang serif, ada yang sans serif, ada yang script, ada yang macam-macam lah gitu ya. Sekarang semua mulai nggak semua sih, tapi banyak yang mulai dirubah jadi lebih simple gitu ya. Flat design, nggak ada dimensi, colornya juga nggak macam-macam, typeface-nya, fontnya juga itu-itu aja gitu ya. Efeknya macam-macam, ada yang bilang jadi feel-nya kok corporate banget gitu ya, kurang consumer gitu. Ada yang bilang jadi plain gitu. Tapi yang suka juga nggak sedikit gitu ya. Kalau kita ngomong contoh beberapa deh ya. Pertama, Burger King. Boleh lihat-lihat efeknya logonya Burger King, perubahan dari yang lama ke yang baru. Tadinya ada efek-efek 3 dimensi, walaupun nggak beneran 3 dimensi ya. Dia pakai illustration style untuk keluarin efek 3 dimensi, sekarang jadi plain gitu kan. Elemen dimensinya dibuang dan 2D flat aja. Rolling Stone juga sama gitu ya. Rolling Stone majalah tadinya ada outline-nya gitu kan. Dua pula, ada yang satu hitam dan satu putih. Dua-duanya dibuang, hanya plain aja gitu kan. Terus drop shadow-nya yang agak keras itu juga di take out gitu. Terus kita lihat juga Kia mobil ya dari Korea. Tadinya ada dimensi, ada efek emboss gitu timbul, terus ada gradasi juga gitu ya. Sekarang berubah flat warna hitam aja. Toyota pun juga sama gitu. Toyota tadinya juga sama kayak Kia ya. Kalau mobil-mobil tuh biasanya ada emboss atau ada bevel ya, ada efek timbul, terus tiba-tiba jadi flat satu warna aja. Airbnb pun juga sama begitu. Instagram pun juga sama. Instagram lebih gila lagi, tadinya kan kompleks banget ya. Terus habis itu pelan-pelan menjadi lebih simpel lagi. Airbnb tadi saya singgung, awalnya ada gambar ada tulisan handwriting gitu kan, terus habis itu berubah menjadi lebih simpel tapi juga masih agak nggak terlalu simpel, terus sekarang super simpel, tinggal pakai logogram ya. Gitu. VW pun juga sama kayak Toyota dan Kia, tadinya ada emboss, ada efek metal segala macam, sekarang juga flat. Terus habis itu ada brand kondom Durex, tadinya ada outline, ada feel, ada highlight kesan 3D, sekarang juga jadi flat satu warna doang. Pringles snack ya, yang kayak potato itu ya, itu juga sama. Tadinya ilustrasinya rumit macam-macam gitu ya, warnanya pun rame, sekarang dipersimpel juga. Pepsi pun juga begitu, bahkan logogramnya pun agak diputar sedikit sehingga shape-nya agak berubah. Google juga sama. Tadinya rame fontnya pakai tipe serif ya, yang ada tangkainya, terus dirubah jadi sans serif yang tidak ada tangkainya, terus warna masih dipertahankan tapi nggak dimensinya dihilangin. Foursquare juga sama, Warner Bros juga sama. Jadi banyak banget. Nah, penting untuk kita tahu gitu ya. Kalau semua berubah kan pasti banyak yang mau ikut-ikutan gitu kan. Pasti mulai ada omongan, kenapa kita nggak berubah juga gitu. Nah, butuh untuk kita tahu mereka berubah itu kenapa, dan konsekuensinya apa, supaya ketika kita mau ikut, lepas dari kita mau ikut apa enggak, kita tahu kalau ikut karena kita mau dapetin ininya, kalau enggak ya sudah gitu ya. Nah, yang pertama kenapa berubah, karena trend design gitu ya. Jadi kita lihat trend design memang beberapa waktu belakangan ini gitu memang berbeda sama kalau kita lihat 10 tahun lalu yang lebih all out ya, desainnya tuh 3D segala macam. Sekarang lebih banyak flat design, minim gradasi, warnanya warna-warna solid aja gitu, nggak terlalu banyak, simple lah gitu ya. Flat design ini manfaatnya juga banyak ya. Pertama, jadi lebih universal. Karena apa? Karena
ketika desainnya flat, dia lebih bisa ditempelkan, atau ya kalau kita bikin materi komunikasi kan pasti ada logo, atau ada produk pasti ada logo. Dia jadi bisa nempel ke berbagai macam layout atau berbagai macam material dengan lebih smooth gitu ya. Kalau terlalu banyak elemennya udah keramaian logonya, terus habis itu ditempelin ke layout yang simple jadi nggak masuk, ke yang ini jadi nggak masuk. Nah kalau ini jadi lebih jadi lebih gampang gitu, mau ditempel ke packaging, ke produk, ke website, ke iklan, ke stationery gitu. Jadi semua jadi lebih mudah gitu ya. Terus yang kedua, kita tahu juga bahwa beberapa tahun belakangan ini, setidaknya 10-15 tahun belakangan ini kan digital kan naik ya. Semua orang mulai punya mulai mikirin, oh kita harus punya punya digital presence lah ya. Dan kita harus ngerti, padahal sebenarnya ketika digital itu punya kelebihan. Jadi kalau kita ngomongin color, kan kalau zaman dulu ya, zaman saya masih awal-awal kerja di marketing itu ngomongin logo tuh kan sakral ya. Jadi warna itu harus akurat. Dulu kita masih pakai film separasi gitu ya. Itu benar-benar harus dikoreksi sedikit-sedikit sampai warnanya akurat persis seperti memang warna yang kita inginkan. Nah, begitu masuk ke screen sebenarnya punya keuntungan karena screen itu punya kemampuan menampilkan warna lebih gede gitu. Jadi kalau saya ngomong teknis sedikit, sebenarnya kalau ngomongin teori warna itu ada dua jenis. Yang pertama itu aditif, satu lagi subtraktif. Aditif itu adalah warna yang dihasilkan dari cahaya gitu ya. Jadi kalau kita lihat lampu, kita lihat kamera, kita lihat screen, itu semua menangkap warna aditif, warna yang ditangkap dari pantulan spektrum cahaya gitu ya. Dan kemampuan untuk menampilkan warnanya besar. Nah, yang satu lagi adalah warna subtraktif. Warna subtraktif ini pada dasarnya adalah warna yang dihasilkan oleh tinta ya, tinta printer, tinta bolpen dan lain sebagainya. Gitu. Jadi warnanya itu pencampuran dari 3 warna, cyan, magenta, yellow. Kalau yang tadi aditif itu red, green, blue gitu kan, RGB, makanya semua device elektronik RGB. Kalau device cetak itu CMY. Kenapa nggak ada K-nya, K-nya, black-nya? Karena teorinya itu ketika CMY dicampur jadinya hitam gitu. Pada akhirnya enggak. Nah, makanya jadi berubah jadi CMYK gitu. Tapi CMY ini, color mode CMY ini tidak selebar kemampuan warna yang bisa ditampilkan oleh RGB aditif gitu. Jadi sebenarnya di satu sisi keunggulan gitu, dan kita mikir oh kalau gitu aman dong, begitu sekarang kita masuk ke digital harusnya kemampuan menghasilkan warnanya lebih oke gitu. Nah sayangnya enggak. Kenapa enggak? Karena kita bicara screen memang kemampuan menampilkan warnanya gede, tapi kita harus sadar bahwa itu ditampilkan di web dan aplikasi. Nah, web dan aplikasi itu masih bekerja berdasarkan efisiensi karena ada transfer data, dan kalau semakin banyak warna yang ditampilin, semakin banyak gradasinya, filenya semakin besar, akhirnya orang membukanya jadi lebih lama gitu. Makanya mulai dibatasin. Makanya ada color mode yang digunakan sama web itu secara gamut, secara color range-nya itu lebih terbatas, dan itu membuat warnanya jadi pilihannya nggak banyak. Nah, jadi banyak brand-brand yang mensimplifikasi warnanya juga salah satunya karena itu. Ya udahlah, ngapain kita pakai warna macam-macam, toh nanti keluar di aplikasi, di web juga nggak ketemu warnanya karena nggak available, karena ini di luar kemampuan warnanya web itu tadi. Gitu. Jadi memang lebih untuk kepentingan itu. Nah, menariknya adalah dimulainya dari 2 itu. Sebenarnya dimulainya itu technical ya, technical dan trend ya. Satu technical, yang satu trend. Nah, tapi abis itu kan rame-rame orang mulai masuk ke sana, ikut-ikutan. Tadinya 1 brand, terus ikutan 2 brand, 3 brand, lama-lama ratusan brand dan lain sebagainya. Dan kita mulai ikut-ikutan. Nah, disitulah dimulai ada yang namanya bandwagon effect. Bandwagon effect ini adalah efek ketika kita berusaha ngikutin sesuatu yang trending gitu. Yang trending apa sih? Udah deh kita ikutin aja gitu. Nah, kenapa kita punya pemikiran gitu? Kita ini bukan cuma pemilik brand ya, tapi bahkan konsumennya juga. Kenapa bisa begitu? Karena pertama, otak kita tuh sebenarnya luar biasa pintar ya, tapi seringkali susah dimengerti. Jadi kita bisa nangkep pattern gitu ya, dan apa yang tidak sesuai dengan pattern itu akan diberi meaning berbeda gitu ya. Saya kasih contoh dulu. Contoh misalnya gini, kalau kita ngomongin mobil ya, mobil yang paling legendaris di Indonesia, Toyota Kijang ya. Kijang ini udah berapa generasi, dari Kijang Super, terus Kijang Kapsul, terus Kijang Innova, terus sekarang Innova Reborn gitu ya. Nah, kita lihat deh, setiap keluar generasi baru gitu ya, terus abis itu nggak lama kemudian generasi yang lama tuh kelihatannya jadul gitu kan. Jadi Kijang Super itu kerasa jadul ketika Kapsul keluar gitu ya, beberapa bulan setelah Kapsul keluar. Sekarang terus Kapsul keren banget, wah keren banget gitu, terus abis itu keluar Innova. Nah, begitu Innova berapa bulan lalu di pasaran, Kapsul jadi kok jadul ya gitu ya.
Jadi kayak gitu, yang Reborn juga sama, brand lain juga sama, Honda juga sama, punya CR-V juga berbagai macam gitu ya. Begitu yang baru keluar, yang lama itu kerasanya kok jadul ya. BMW juga sama, ada seri E, begitu F-nya keluar, yang E-nya kok jadi jadul, yang G-nya keluar, F-nya jadi jadul. Mercedes juga sama, dari 202, 203, 204, 205, begitu ada yang baru keluar terus habis itu jadi jadul. Nah, menariknya itu tadi gitu. Jadi persepsi kita pun juga dipengaruhi oleh exposure sekeliling gitu. Jadi ketika trennya sudah berubah dan kalau kita nggak berubah, terus otak audiens akan berpikir sebagai oh ini kuno nih karena secara gayanya nggak ngeblend sama yang lagi trending ini. Nah dari sana makanya orang rame-rame masuk gitu. Walaupun menariknya adalah yang tadi saya bilang, otak kita hebatnya adalah kalau ditanya emang bedanya di mana sih, kita nggak bisa eksplisit ngejelasin. Oh bedanya tuh garisnya lebih tegas, atau oh lebih gembung, atau lebih apa. Kita nggak bisa bedain gitu. Tapi secara overall impresinya kita bisa ngomong bahwa ini kayaknya agak jadul, agak retro. Makanya kita bisa ngomong retro gitu ya, tanpa bisa ngejelasin. Gitu. Nah, jadi konsekuensinya kalau brand itu gagal ikutin tren, kecuali brandnya gede sekali ya. Kalau brandnya gede sekali dia bisa set trend. Tapi ketika brandnya nggak cukup kuat untuk menarik orang dan dikeroyok rame-rame yang pindah tren, dia akhirnya jadi bisa terkesan kuno, old school dan lain sebagainya. Karena memang persepsi konsumen, persepsi kita semua itu dipengaruhi oleh market, dipengaruhi oleh apapun yang kita lihat. Dan maka dari situ makanya di branding ini juga berbahayanya kayak gitu ya. Nah, dampaknya ke konsumen apa? Dampaknya ke konsumen pertama adalah processing fluency. Processing fluency itu apa sih gitu loh? Ketika tadinya logonya ribet tuh sekarang jadi simple gitu ya, warnanya lebih gampang, otomatis jadi lebih gampang diingat. Karena semakin complicated sebuah benda apapun itu ya, termasuk logo, semakin sulit semakin butuh waktu otak kita untuk ngingetnya. Gitu ya, detail-detailnya. Overallnya kita bisa inget, oh ya tahu deh terus, tapi kalau didetailin masih inget nggak detailnya? Enggak. Contoh ya, kita semua tahu dulu ada brand 7-Eleven, pernah ada di Indonesia, sekarang udah nggak ada ya. Kalau dibalik lagi, inget nggak 7-Eleven itu logonya bentuknya kayak apa, warnanya kayak apa? Ya kan warnanya ada merah, ada orange, ada hijaunya. Merahnya di sebelah mana, hijaunya sebelah mana, orange-nya sebelah mana. Kita nggak inget. Gitu. Karena 7-Eleven salah satu logo yang tingkat detailnya lumayan banyak. Nah, begitu juga dengan brand-brand lainnya. Kalau detailnya terlalu banyak, akhirnya kita susah banget untuk ngingetnya. Dan kalau kita nggak nginget, akhirnya ada opportunity loss. Kita jadi nggak begitu bisa ngebangun memori tentang brand ini gitu loh, in detail ya. Dan ini menyangkut color, typeface, detailnya, apakah ada bevel atau apa dan lain sebagainya. Jadi ini penting banget gitu. So intinya otak memang butuh waktu untuk kenalin sebuah objek ya. Dan makin kompleks itu makin butuh waktu untuk mencerna, dan ketika kita butuh waktu untuk mencerna, akhirnya butuh lebih lama juga untuk ngingat gitu. Dan jangan GR, otak nggak tertarik untuk put effort untuk mencerna ya, enggak gitu loh. Ketika sesuatu masih asing dan tidak dipersepsikan sebagai sesuatu yang menarik, otak nggak akan berusaha mencerna gitu, kayak ya udah dibiarin aja. Contohnya adalah kalau kita lihat kita main ke negara di mana aksaranya berbeda sama kita nggak bisa nginget tuh. Misalnya kita ke Makau gitu kan, banyak billboard dengan tulisan bahasa Makau gitulah ya. Nah itu pun kita nggak tahu gitu loh, kita nggak bisa nginget dengan cepat karena kita nggak familiar. Tapi ketika kita berangkat ke negara-negara yang aksaranya sama kita, terus jadi kita otak lebih tertarik untuk nginget dan lebih gampang mengingatnya. Jadi penting sekali untuk ngerti ketika logo berubah dari kompleks menjadi simple, itu bukan cuma gaya-gayaan, tapi memang ada di belakang itu, dan penting banget buat kita untuk bisa mengingat, supaya kalau kita ikut-ikutan kita tahu konsekuensinya, kalau kita memilih untuk tidak ikutan kita pun juga tahu konsekuensinya. Nah, hari ini juga ada kuis tentang apa yang kita bahas tadi, detailnya ada di sini. Jawaban untuk kuis yang episode ini akan bisa dilihat di episode selanjutnya. So, terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di marketing episode selanjutnya. Saya Ignatius Untung, pamit undur diri. Gimana? Seru-seru kan videonya?
Kalau suka, jangan lupa komen dan like ya. Masih banyak juga nih video-video yang keren-keren lainnya, gitu kan. Dan jangan lupa subscribe juga Market Rich TV di sini nih.